Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, tidak terasa kita sudah berada pada hari yang terakhir di bulan Maret ini. Renungan kita Jumat 31 Maret 2023 dengan judul Kedatangan Tuhan adalah Pengharapanku. Ayatnya di dalam Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kedatangan Tuhan telah menjadi pengharapan pengikut-pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Janji perpisahan juru selamat di Bukit Zaitun bahwa ia akan datang kembali menerangi hari depan murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan atau diredupkan oleh pencobaan. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, kembalinya Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus adalah pengharapan yang berbahagia. Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden, anak-anak yang beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu dan untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden yang telah hilang. Untuk tinggal selamanya di rumah yang diberkati ini, untuk menanggung dalam jiwa, tubuh, dan roh bukan jejak gelap dosa dan kutukan, tetapi keserupaan sempurna terhadap pencipta kita, dan selama berabad-abad untuk maju dalam kebijaksanaan, dalam pengetahuan, dan dalam kekudusan, selalu menjelajahi bidang pemikiran baru, selalu menemukan keajaiban dan kemuliaan baru, terus meningkat dalam kapasitas untuk mengenal dan menikmati dan mengasihi dan mengetahui bahwa masih ada di luar kita sukacita dan kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Begitulah tujuan yang ditunjukkan oleh pengharapan orang Kristen. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita dikenyangkan dalam renungan kita pada saat ini melalui pengharapan kita yang sesungguhnya bahwa kedatangan Tuhan adalah pengharapanku, dan janji Tuhan sama seperti di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku akan datang segera, firman-Nya. Dan inilah menjadi harapan orang benar, dan itu menjadi sukacita kita, sehingga apa yang kita harapkan, kita percaya tidak akan menjadi sia-sia. Saudaraku, bila mana pemikiran ini selalu ada di dalam hati kita, maka penderitaan yang kita nikmati, kita rasakan dan alami di dunia ini adalah merupakan jalan-jalan untuk membentuk kita semakin sempurna, dan kita akan memperoleh kedamaian oleh karena Yesus sudah melaluinya. Yesus sudah melakukannya, menanggung dosa itu dan memberikan teladan bagi kita, sehingga melalui penyerahan kita kepada Tuhan, maka kita akan dituntun menjadi sempurna untuk dilayakkan kembali dalam mewarisi Taman Eden yang telah hilang itu. Dan inilah merupakan janji sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kebijaksanaan dari surga memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita membiarkan dan memberikan diri kita untuk dikuduskan melalui tuntunan kuasa roh Allah. Semoga hari-hari kita berada di dalam kasih-Nya dan kita semakin berserah di dalam tuntunannya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini kami bersuka cita oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari yang baru yang Engkau berikan menjadi satu kenikmatan dan juga menjadi harapan, terutama kesempatan bagi kami untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Bapa, kami hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan, tetapi ya Bapa, ini merupakan satu cara bagaimana supaya kami semakin disempurnakan. Di saat kami mendapatkan kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu, maka kami percaya kami akan menang dan kami akan dibentuk untuk tangguh berdiri menjadi saksi kebenaran-Mu. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Kami mengundang kehadiran kuasa Roh-Mu akan hidup di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa, menjadi guru dan menuntun, memberkati orang tua di dalam semua tanggung jawab, supaya dapat membahagiakan, membawa anak-anak untuk ada di dalam kebenaran Tuhan. Anak-anak di dalam meraih harapan
cita-cita masa depan mereka. Biarlah Tuhan akan tuntun keseimbangan secara fisik, mental, terutama pertumbuhan kerohanian menjadi bahagian mereka. Terutama mereka dapat mampu untuk menaklukkan segenap tantangan duniawi yang dapat menyeret mereka ya Bapa untuk jauh daripada harapan untuk menantikan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Mendoakan bagi umat-umat-Mu yang berada di dalam masa-masa kesulitan, baik oleh karena bencana alam, baik oleh karena kesulitan perekonomian, mencari pekerjaan, bahkan ya Bapa dalam sakit penyakit. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan juga pemecahan masalah atas semua problema kehidupan, terutama ya Bapa. Engkau akan memampukan untuk melewatinya sehingga tetap setia berharap kepadamu. Mendoakan juga bagi umat-umat-Mu ya Tuhan, yang pada hari ini memiliki pergumulan dalam hidup mereka yang membuat mereka menjadi lemah iman. Teguhkanlah ya Bapa. Demikian juga berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasih dalam masa tua mereka, biarlah tetap dapat menjalaninya dengan penuh kedamaian. Ya Tuhan, demikian pun kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada, supaya Tuhan akan peliharakan, jadikan menjadi saksi yang membawa terang kasih Tuhan, sehingga banyak jiwa yang akan ditolong untuk lebih dekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.